Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman sisipan Bapak Ibu. Ini tanaman sisipan baru kita tanam ini Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu kita ketahui dulu bahwa yang namanya pekerjaan tanam sisip adalah kita menyisip pokok kelapa sawit, di mana pokok kelapa sawit ini atau titik tanam ini sebelumnya sudah ditanam. Namun karena kendala sesuatu dan lain hal, pokok yang kita tanam dahulu mengalami kematian atau mati Bapak Ibu. Sehingga saat ini kita melakukan penanaman ulang Bapak Ibu. Nah, untuk tanaman di sekitarnya Bapak Ibu bisa melihat bahwa tanaman sudah besar ya, sudah cukup besar. Namun satu titik ini sayang rasanya Bapak Ibu kalau tidak kita tanam kembali, karena ini bisa menambah satu pokok di sini, karena pokok yang sana dan jarak 9 meter ya, kemudian ke sampingnya juga sudah ada 9 meter. Jadi di tengah-tengah ini akan kita tanam sisip di sini Bapak Ibu. Nah, adapun trik yang kita lakukan di sini adalah pemberian mulsa Bapak Ibu ya. Pemberian mulsa seperti ini. Ini adalah mulsa pertanian seperti yang banyak dijual di toko-toko Bapak Ibu. Ya. Tekniknya atau triknya sangat sederhana Bapak Ibu. Mulsa ini kita pasang di piringan kelapa sawit yang masih kecil ini. Dan cara supaya tidak tertiup oleh angin, kita pasak menggunakan bambu saja Bapak Ibu. Ini contoh ini, kita pasak menggunakan bambu. Ini sangat tipis Bapak Ibu ya. 4 sudut ini kita pasak menggunakan bambu ya. Ya, itu sudut berikutnya, dan sana sudut yang satunya lagi. Kemudian bagian tengah kita bolongi seperti ini Bapak Ibu, supaya bibit kelapa sawit bisa masuk ya. Seperti ini teknisnya, triknya. Nah, tujuan dari pemasangan mulsa ini sendiri Bapak Ibu adalah untuk menekan pertumbuhan gulma. Nah, jadi kalaupun ada gulma yang tumbuh di bawah ini, itu tidak bisa menembus plastik ini Bapak Ibu, karena tidak ada cahaya matahari di bawah sana, sehingga tanaman ataupun gulma yang tumbuh akan sulit. Kalaupun sulit, dia akan menyentuh permukaan plastik ini, terakhir dia mati Bapak Ibu. Nah, trik ini Bapak Ibu bisa bertahan lebih kurang 6 bulan ke depan Bapak Ibu. 6 bulan ke depan itu sudah cukup memberikan keuntungan. Pertama, selama 6 bulan ke depan ya kita tidak perlu melakukan perawatan piringan secara manual Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu membuka piringan manual, karena persaingan unsur haranya oleh gulma lain itu tidak terjadi Bapak Ibu, karena gulmanya kalah. Dan yang kedua, kalaupun kita melakukan penyemprotan terhadap gulma, paling gulma-gulma yang di luar plastik ini Bapak Ibu. Nah, di luar plastik ini. Dan kalaupun terlambat kita melakukan penyemprotan terhadap gulma atau pengendalian gulma yang ada di sekitar di luar plastik ini, di luar mulsa ini, itu tentu saja tidak langsung dia menyebar ke ke pokok kelapa sawit yang kita tanam ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu trik Bapak Ibu, upaya kita untuk mengatasi ataupun menanam sisip supaya tanaman sisip ini berhasil Bapak Ibu. Karena kalau kita punya lahan atau ladang sawit lebih kurang misalnya 1 hektar, mungkin masih bisa kita rawat satu persatu pokoknya. Tetapi kalau Bapak Ibu petani kelapa sawit sudah punya lahan 10 hektar bahkan lebih, ratusan hektar, bahkan mungkin ada yang ribuan hektar, tentu saja kita kesulitan untuk merawat satu persatu tanaman yang ada di sini. Karena juga rotasi perawatan tanaman yang sudah besar, seperti yang sebelah kanan itu sudah besar, atau yang depan sana sudah cukup besar, rotasi perawatan yang berbeda Bapak Ibu. Mungkin disemprot cukup 4 bulan sekali semprot piringannya. Sementara kalau tanaman masih kecil gini, karena areal terbuka, mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali sudah harus kita semprot. Nah, untuk mengurangi intensitas penyemprotan tersebut, maka kita gunakan trik
kita tanam sawit ini menggunakan penutup mulsa Bapak Ibu. Nah, tujuannya supaya kita bisa menekan pertumbuhan gulma yang ada di sekitar piringan ini. Untuk teknis penanaman seperti saat kita melakukan penanaman kelapa sawit di awal Bapak Ibu, artinya pemberian pupuk juga sudah kita berikan saat kita melakukan penanaman. Nah, besarnya lubang daripada lubang tanam pun ikut standar penanam kelapa sawit, di mana lebarnya 60, kedalaman 60 Bapak Ibu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, bibit yang kita gunakan pun adalah harus bibit yang unggul Bapak Ibu. Karena biar bagaimanapun produksi yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit ini, pertama kali syaratnya adalah harus menggunakan bibit unggul. Kemudian yang berikutnya kita harus menanam di areal yang betul-betul tanah yang bagus. Kalau kita tanam di areal berpasir seperti di video saya sebelumnya, untuk mencapai produksi maksimal akan sangat sulit. Kemudian tentu saja perawatan dan pemupukannya harus maksimal. Barulah terakhir nanti kita memperoleh hasil Bapak Ibu, ataupun produksi daripada tanaman ini. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh trik yang kita gunakan supaya penyisipan bisa berhasil Bapak Ibu. Artinya kalau udah dipasang mulsa seperti ini, ya kalaupun kita terlambat melakukan perawatan terhadap piringannya, tentu saja untuk tanaman ini tidak mudah mati ataupun kalah persaingannya dengan gulma-gulma lainnya. Nah, untuk teknik atau trik menanamnya Bapak Ibu, mari kita simak video berikut ini. Udah tinggal buang aja itu. Enggak mau pulang. Lembut kali kan. Iya. Tanahnya cukup gembur untuk dibuat lubang. Iya Bang, betul sekali nih. Lubang untuk sisipan, ukurannya 60 kali 60 cm. Lebarnya 60, dalamnya 60 ya. Iya, betul. Mana satu lagi bibitnya? Betul Pak. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, setelah lubang kita buat, maka kita memberikan pupuk dasar. Nah, pupuk dasar ini kita menggunakan dua jenis pupuk Bapak Ibu. Yang pertama kita menggunakan pupuk RP dengan dosis setengah kilogram, dan pupuk NPK dengan dosis 0,3 kg Bapak Ibu per pokoknya. Setelah diberikan pupuk dasar, baru kita melakukan penimbunan, yaitu di mana lapisan tanah bagian atas kita taruh di bagian bawah Bapak Ibu. Nah, setelah pemupukan selesai atau pemberian pupuk dasar selesai, baru kita memasang mulsa Bapak Ibu, mulsa pertanian ini. Nah, sebagai informasi bahwa mulsa ini sangat mudah dicari Bapak Ibu di toko-toko pertanian, banyak dijual. Supaya lebih kuat Bapak Ibu, maka setiap sudut daripada mulsa ini kita pasang pasak Bapak Ibu. Pasak ini sangat sederhana, kita menggunakan bambu saja Bapak Ibu supaya mudah dibengkokkan. Nah, seperti contoh ini Bapak Ibu. Nah, dengan pemasangan mulsa ini diharapkan pertumbuhan gulma di sekitar piringan kelapa sawit ini bisa dihambat Bapak Ibu, sehingga pertumbuhan tanaman bisa menjadi lebih baik. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit, terutama dalam hal menyisip tanaman kelapa sawit di kebun Bapak Ibu petani.